Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya berada di NTB Mall namanya ya. Dan kita akan bahas tentang itu. NTB Mall itu apa? Mungkin bagi Anda yang sering lewat di jalan Langko atau mungkin ada tulisannya NTB Mall besar begitu, ada di Islamic Center juga ada NTB Mall. Nah, itu yang kayak kita bahas. NTB Mall itu apa sih? Mall yang memang mall kayak seperti ada Epicentrum, ada Mataram Mall. Nah, ada juga NTB Mall. Nah, seperti apa NTB Mall ini? Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Ibu Nelia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, ini luar biasa. Terima kasih Bu, kita sudah diizinkan datang ke sini, ini luar biasa Ibu ya. Terima kasih. Iya, mungkin bisa diceritakan Bu, sebenarnya NTB Mall ini konsep awalnya memang seperti apa sih sebenarnya Bu? Iya, sebenarnya NTB Mall ini konsep awalnya itu adalah untuk melengkapi program unggulan kita kemarin, yaitu industrialisasi. Di mana makna industrialisasi ini kan bagaimana kita merangsang dan membangkitkan entrepreneur serta mengembangkan potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena kalau kita berbicara potensi, Nusa Tenggara Barat ini Masya Allah ya, sangat melimpah. Cuman untuk menyempurnakan itu kita perlu melatih masyarakat kita untuk maju satu step lagi untuk berani mengolah potensi-potensi tersebut sehingga memiliki nilai lebih. Nah, kalau sebuah produk sudah memiliki nilai lebih, otomatis akan mampu meningkatkan kesejahteraan, pendapatan masyarakat. Nah, itu sih harapan kita melalui pemerintah provinsi melalui industrialisasi ini. Dan dalam 5 tahun kemarin memang fokus Nusa Tenggara Barat lebih ke industrialisasi, sehingga hilirisasinya adalah salah satunya adalah NTB Mall. NTB Mall. Iya, karena ternyata masyarakat kita begitu dirangsang, begitu kita melatih, kemudian membelikan fasilitas, ternyata mereka mampu. Mampu, bahkan kita saya bilangnya kami percaya diri untuk melakukan perdagangan ya, karena tugas kita kan perdagangan nih. Jadi percaya diri untuk mengatakan ini loh produk kami, nggak kalah dengan produk-produk besar yang seperti kita lihat sekarang nih ya di depan. Itu nggak kalah dengan produk-produk pabrik-pabrik besar. Padahal kalau kita mau bilang ini adalah home industry. Home industry gitu ya. Nah, otomatis dengan semakin banyaknya masyarakat kita berproduksi dengan produk-produk yang kualitasnya bagus, packagingnya bagus, legalitasnya bagus, wadah promosinya di mana? Nah, gitu kan? Wadah promosinya di mana? Jadi kita membutuhkan tempat yang representatif, layak untuk produk yang sudah bagus ini. Karena kalau kami mengharapkan pihak swasta, mereka pasti akan tidak murni pembinaan ya. Mereka lebih ke keuntungan saja, profit saja, gitu ya. Bisnis. Nah, sementara kita berharap ada unsur pembinaan, ada unsur pelatihan, ada unsur promosi, dan ada unsur perdagangannya. Karena itulah lahir NTB Mall ini. Dan sejauh ini Bu, apakah yang memang sudah di rencana awal tadi itu sudah berjalan atau mungkin udah melewati targetnya atau bagaimana? Iya, jadi kalau NTB Mall ini menurut kami sudah berjalan ya. Di samping dia ini kami sampai saat ini yang awalnya kita itu lahir dari sebuah ruangan kecil gitu kan. Cuma karena waktu Covid kita bermain di e-commerce gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah ini benar-benar mall gitu bahasa kita, karena sudah mendapatkan tempat yang sangat layak, di mana perkembangannya NTB Mall ini waktu kita di ruangan kecil tersebut bahkan kita sudah mampu ekspansi. Kita ekspansi pertama itu di Bizam. Di sana ada NTB Mall, karena kita berharap konsumen yang akan keluar daerah itu tidak sulit untuk mencari produk asli Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita ekspansi, kita juga sudah membuka cabang di Jakarta, di Jalan Menteng nomor 5. Kemudian terakhir itu kita buka cabang di Malaysia.
Oh, di Malaysia Di juga Malaysia ada Oh, di oke. Strand Mall. Nah, gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin 15 September kita sudah di sini. Jadi kita mendapat tempat yang lebih representatif karena ternyata tempat yang kemarin itu UKM kita ngeluh, "Bu, kok sulit masuk NTB Mall?" Padahal sebenarnya bukan sulit, tapi tempatnya nggak cukup. Iya. Iya, jadi ngantrinya panjang. Karena itu alhamdulillah pemerintah provinsi memberikan kita menggunakan gedung pendidikan ini sebagai media promosi dan pelatihan untuk teman-teman UKM. Kalau kita flashback ke belakang, Bu, awal terciptanya ini NTB Mall ini sebenarnya bagaimana sih konsep awalnya? Maksudnya awal membentuknya begitulah Iya, mungkin. jadi sebenarnya Dinas Perdagangan itu di 2012 itu sudah punya iShop. iShop NTB, tapi itu khusus untuk ekspor. Oh. Dan dia masih berbentuk web. Oke. Isinya hanya beberapa puluh UKM yang memang sudah melakukan ekspor. Nah, pada saat kita COVID kemarin, kenapa tidak dikembangkan? Karena ternyata dengan industrialisasi, UKM-UKM kita semakin berkembang, wah, berarti kita butuh media untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produk ini. Karena itu kemarin akhirnya NTB Mall ini lahir. ntbmall.com kan sebenarnya namanya. Jadi kita menggeber e-commerce-nya kemarin. Nah, setelah COVID dan pada saat COVID e-commerce-nya jalan kenceng. Karena itu salah satu contohnya misalnya kalau kita di tamu-tamu di hotel di Kota Mataram dan Senggigi itu sudah bisa membeli oleh-oleh di NTB Mall itu dengan men-scan barcode yang ada di kamar. Oke. Jadi kita sudah menyediakan 3.000 kamar itu sudah ada barcode NTB Mall dan kita tinggal antar. Nah, kenapa kami agak sedikit mengedepankan NTB Mall ini gitu ya? Karena disinilah produk-produk UKM kita dari ujung Bima sampai seluruh Sumbawa, Dompu, Lombok itu ada di sini. Jadi benar-benar se-NTB ini. Se-NTB ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara, kami tidak menyaingi pusat oleh-oleh ya, karena itu bisnis. Kalau ini lebih ke pembinaannya. Jadi misalnya ada beberapa UKM kita yang butuh inspirasi, sejauh mana sih produk UKM yang lain. Mereka bisa belajar ke sini. Mereka melihat produk saudara-saudaranya dan bisa terinspirasi. Oh, ternyata ini bisa menjadi ini. Oh, temrodok ternyata bisa di packing seperti ini. Bukan hanya mika biasa. Iya. Oh, ternyata ceker ayam, keripik pelecing juga bisa seperti ini. Nah, ini yang ingin kita edukasi ke teman-teman pelaku usaha itu bahwa kita bisa berkembang, kita bisa maju, kita bisa mengikuti orang lain. Begini, Bu Kadis, merubah ini kan kadang menjadi sulit kan, Bu ya. Dulu kan orang ya terbiasa ya sudah pakai mika gitu ya, ada pakai bungkus Betul. biasa-biasa aja. Betul. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk sampai sekarang mereka mampu ini kan luar biasa seperti Iya, ini. jadi gitu. itulah. Ini kadang-kadang orang tidak lihat. Inilah yang kita bilang sebagai industrialisasi itu gitu loh. Maju satu step aja. Jadi kita hanya sebenarnya produknya sama dari Iya. zaman dahulu kala tuh Begini-gini aja kita sebenarnya. punya produk dari dulu gitu Iya, kan. iya. Cuman kenapa kita nggak packing? Inilah yang dimaksud dengan industrialisasi itu gitu loh. Oke. Bukan dalam artian pabrik-pabrik besar berdiri tidak. Tidak harus Tapi punya lebih pabrik iya, besar, tidak. begitu. Ini home industry semua. Jadi kami lebih mengedepankan kita bisa walaupun kita kecil kita bisa. Nah, gitu loh. Jadi walaupun home industry bisa bersaing. Ini kan tidak kalah dengan produk pabrik besar. Hanya mengganti packingnya. Kemudian mengurus legalitasnya. Itu saja. Kemudian bagaimana kita melatih kontinuitas, profesionalisme karena kadang-kadang teman-teman UKM ini kalau sudah ada permintaan besar dan banyak konsistensinya goyah. Nah, ini yang kita bilang harus ada konsistensi, harus ada komitmen. Nah, edukasi seperti itu yang kita latih di UKM-UKM kita. Artinya begini, Bu ya, ketika misalnya sekarang produknya sudah bagus ini, Bu ya, kemasan udah bagus, rasanya juga memang Sudah tetap enak. dipertahankan enak begitu ya, pasarnya tempat sudah ada, pembinaan agar mereka tetap continue ini juga tidak kalah penting sebenarnya. betul. Gitu. Kalau program dari Dinas Perdagangan sendiri bagaimana biar mereka tetap konsisten menjaga ini bagaimana? Iya, karena itu kita lebih ke quality control ya kalau bahasa kami. Jadi masuk ke NTB Mall itu kita kurasi. Makanya itu kita bilang ke UKM kalau mau masuk ke NTB Mall ayo, tapi lihat dulu teman-teman yang udah masuk supaya mereka tidak gagap dengan standarnya NTB Mall. Karena kami ingin mereka mengejar standar yang lebih tinggi dan kami yakin mereka bisa sebenarnya. Karena itu kita coba tekan supaya dia maju gitu kan. Iya. Dan ternyata bisa. Nah, ini yang kami harapkan dari teman-teman. Ada yang dari Serewe, Jeroa, jauh-jauh lah pokoknya. Jadi kita bilang ternyata mereka bisa gitu. Ternyata kita bisa. Nah, sekarang kalau mereka sudah berproduksi, sudah seperti ini, siapa yang akan jualkan? Iya. Nah, tinggal kita latih digital marketing. Mereka harus punya e-commerce online sendiri. Kita juga punya di sini membantu mereka gitu. Oke. Kebijakan-kebijakan daerah juga sudah membackup ke arah mereka. Misalnya melalui program bela beli produk lokal. Nah, dari pusat pun sudah ada
kan, Bangga Buatan Indonesia. Kemudian ada P3DN. Jadi sebenarnya negara, daerah itu sudah membackup, tinggal bagaimana kita mendorong UKM-nya untuk maju. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada yang sedang menyaksikan ini, ada yang mau masuk lah, Bu, mau ikut juga bergabung di INTB, apakah masih memungkinkan atau ada syarat-syaratnya atau bagaimana gitu? Ya, harus kalau dipenuhi? syarat sih tidak ada, tinggal kesini aja bawa contoh produk, nanti dikurasi, ngisi form, selesai. Nah, sekarang ini sudah ada 14.000 produk di kita. 14.000. 14.000 produk UMKM kita. Banyak sekali berarti. Iya, banyak sekali, dan ini sekitar hampir 300-an UMKM. 300 Iya, UMKM. jadi kami berharap akan muncul lagi UMKM baru. Dan memang UMKM kita ini tantangannya adalah di tengah digitalisasi saat ini adalah kurang memperhatikan kompetitor. UMKM kita tuh masih agak sedikit ya udah pokoknya saya buat ini. Ya, dia lupa bahwa kompetitor yang sejenis itu di pasar itu seperti apa, sehingga kita bisa memperbaiki diri, terus berkembang gitu kan. Nah, ide INTB Mall apakah memang hanya makanan begini saja atau ya hanya F&B saja atau mungkin ada yang lain mungkin, Bu? Kan ini kita ada nih. Oh, ini masih juga, Bu, ya? Iya, ini kan tenun, ini tenun Bima. Oh, iya. Bagaimana tenun ini sekarang tidak lagi selembar kain, tapi dia sudah diolah menjadi turunannya. Ada taplak meja, ada home decor. Karena selama ini kan tenun itu selalu identik dengan fashion. Nah, sekarang kita coba latih menjadi home decor seperti ini. Kemudian Pemprov juga kemarin sempat menggalakkan, bukan sempat ya, terakhir kita mengadakan Kenari Fashion Street. Nah, itu juga dalam rangka merangsang teman-teman UKM pelaku usaha yang didesain. Banyak sekali adik-adik kita tamatan SMK Tata Busana kan. Nah, tinggal bagaimana memberi mereka wadah atau ruang. Anda tampil di sini. Oke. Yang penting desainnya berbahan tenun atau kombinasi tenun. Nah, ini yang kita rangsang di adik-adik kita. Jadi dunia pendidikan juga nyambung dengan kita gitu loh. Jadi ini terkoneksi dengan tidak hanya masyarakat saja, dunia pendidikan juga masuk juga sebenarnya masuk. Gitu. Oke. Makanya kemarin kan kita coba misalnya kayak ketak kita ekspor ke Timur Tengah. Nah, kami sempat diskusi dengan kepala dinas Dikbud. Kita merangsang teman-teman adik-adik kita yang SMK itu untuk mampu membuat dan memproduksi. Jadi bukan hanya mereka memproduksi, belajar selesai. Tapi sekarang SMK kita sudah menjadi blood. Nah, itu bisa dijual. Nah, lalu Bu, yang tadi Ibu sempat di Menteng ada, di Jakarta ada, bahkan di Malaysia pun ada. Produknya sama tidak? Sama. Periksa seperti sama. ini. Ini yang kita pasarkan di sana. Oke. Lalu bagaimana respon customer? Mungkin orang luar dulu. Bagaimana sejauh ini kalau menurut Kalau yang di Malaysia yang laris ayam taliwangnya. Ayam taliwang. Iya. Kan kita ayam taliwang kita udah packing sekarang. Udah cantik sudah ini sama sambal-sambalnya. Nah, itu yang laris di sana. Sementara di Jakarta yang laris yang kecil-kecil, yang seperti apa? Kayak inilah kayak keripik pelecing gini-gini ya. Jadi kayak snack-snack kayak gini ya. Betul. Oke. Karena memang kita menyiapkan souvenir. Kayak nggak perlu bawa oleh-oleh gitu loh sekarang. Kita udah siapkan box-box, tinggal ngisi. Nggak mahal lah, sekitar 200-an, 150 bisa satu box penuh. Karena kan produk-produk UKM kan murah meriah. Iya. Tapi kan kita bawa daripada nenteng tangan kosong kan. Oke. Nah, Bu Kades, kita kan sekarang menjadi pusat perhatian dunia lah. Betul. Ada MotoGP, ada Motocross, banyak sekali event-event internasional. Apa perannya teman-teman UMKM di INTB Mall lah di dalam sini? Apakah memang ada ikut serta atau bagaimana? Iya, di setiap event INTB Mall punya stand sendiri. Di samping kita mengajak juga UMKM-nya untuk tampil. Cuman kalau event kan kadang-kadang lebih ke food and beverage ya. Jadi UKM pelaku usaha yang biasanya menyiapkan konsumsi cepat saji. Kalau yang ini biasanya kita satu stand NTB Mall. Kenapa kami mengedepankan NTB Mall? Karena dengan adanya NTB Mall banyak UKM yang masuk. Tapi kalau kita satu UKM satu produk. Tapi dengan NTB Mall banyak produk, banyak UKM yang bisa tampil. Jadi customer juga bisa memilih juga. Iya, betul. Seperti itu. Makanya saat ini kita lagi prepare untuk di motocross gitu ya. Tadi Ibu sambil kita menunggu ini kita menunggu tadi bukan luar biasa ini sibuk sekali. Saya lihat ramai orang belanja di sini. Jadi teman-teman di sini kan tempatnya luas ya, dan produknya memang banyak sekali. Dan saya lihat juga
mungkin puluhan orang dah lalu Iya. lalang keluar Amin, masuk belanja begitu Bu. Dan memang orang segitu tertariknya orang datang sini Iya, belanja. karena kalau kita berbicara produk UKM itu ya memang di NTB Mall. Artinya UKM Nusa Tenggara Barat loh ya. Iya. Jadi kita berbicara UKM Nusa Tenggara Barat adanya di NTB Mall, lengkap gitu loh maksud kita kan. Karena memang kalau untuk masuk di pusat oleh-oleh kan mereka harus ada syarat dan ketentuan ya. Dan biasanya bisnis itu kan agak ketat. Kalau di sini kan kami lebih ke kurasi sederhana bahasa kita. Legalitasnya ada, packingnya bagus, ayo seperti itu. Dan alhamdulillah kami berharap ke depannya memang ini akan selalu menjadi edukasi untuk teman-teman UKM sehingga teman-teman UKM menjadi percaya diri untuk terus berkembang, terus berinovasi. Karena di sini dia mendapat masukan. Iya. Dia bisa melihat teman-temannya sudah sejauh mana, seperti apa, dan dia bisa terinspirasi. Dan alhamdulillah kemarin kita juga menerima aparat desa. Jadi aparat desa tuh studi bandingnya ke sini untuk melihat desa mereka punya potensi apa dan bisa diolah menjadi apa. Gitu loh. Jadi mereka sampai terheran loh, ini kan bukan pabrik besar di Jawa, ini di desa dibikinnya ini di Bonjeruk, saya bilang. Ini kan ini di Serewe, di Suranadi, saya bilang gitu. Sebenarnya kalau kita ini kan kayak makanan-makanan biasa kalau orang Lombok tuh kan kayak orang Begawi begitu kan Bu ya, kalau orang ada hajatan itu karena kan pakai mika. Pakai dibuat- mika dijepret-jepret pinggir jalan. Nah, coba kalau sudah seperti ini kan? Iya. Ya kan? Ya ini kan enak kita bawa oleh-oleh ke Jakarta. Nggak malu-maluin lah begitu Nah, ya. itulah Iya, bahasa oke. kita ya, seperti itu. Padahal kue-kue tradisional yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Dan begini Bu, apakah dunia food and beverage begini kan sekarang di Indonesia kan sedang ya, apalagi dengan hadirnya di beberapa platform lah media, mereka jualan lah gitu Bu. Kemampuan kita untuk bersaing dengan yang ada misalnya kayak di Pulau Jawa lah Bu. Di Pulau Jawa apakah persaingan kita bagaimana? Iya, persaingan kita, saya percaya diri ya, karena kalau kita berbicara makanan olahan itu makanan khas yang kadang-kadang sulit untuk sama dengan daerah lain. Iya benar. Di mana kita mau ketemu keripik pelecing, Benar nggak kita ada. merodok gitu kan? Keripik pelecing nih. Iya. Emang ada keripik pelecing di Nggak Jawa ada. kan? Emang ada sate rembige di Jawa, mungkin bisa ditiru orang, tapi kan khasnya sudah di kita. Benar, Nah itu yang saya bilang quality control. Nah ini yang penting bagi teman-teman pelaku UKM, karena cepat dipelajari. Jangankan makanan, tenun kita saja sudah ada yang dibikin di luar daerah kan. Nah itu yang saya bilang. Jadi kalau kita tidak berkembang, berinovasi, membaca tren pasar, memang kita akan tergerus. Nah ini tantangan kita, terus mengedukasi ke teman-teman pelaku usaha, ke UKM untuk selalu berinovasi, selalu berkembang, selalu belajar, lihat kompetitornya seperti apa, selera pasar seperti apa gitu. Dan mereka mau melakukan itu Bu. Misalnya mau diajak berubah tuh mau. Mau. Ini buktinya. Jadi ternyata teman-teman kita mau. Nah, makanya saya bilang, jadi selama ini mungkin mereka belum ada ruangnya, belum ada wadahnya. Nah, begitu ada NTB Mall, kemudian ada program industrialisasi, jadi mereka langsung yang oke, kita di backup. Nah, belum lagi ada program-program permodalan dan sebagainya yang mulai mudah kan? Seperti itu. Nah, kesulitan yang tantangan yang mungkin Ibu hadapi sebagai kepala dinas perdagangan apa Bu? Konsistensi. Konsisten itu aja gitu ya. Konsistensi. Jadi konsisten pelaku usaha UKM kita. Jadi itu yang saya bilang, kalau yang maju ya maju. Nah, kadang-kadang kan terfilter dengan sendirinya. Dari sekian ribu UMKM tuh ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang sekedar, tapi ada yang memang niat maju dan berbisnis. Nah itu bagus. Biasanya kita udah filter kan. Oh ini yang memang niat maju, kita dorong. Nah, saya pernah dalam satu acara, satu kegiatan UMKM Bu, katanya gitu, yang menjadi salah satu permasalahan mereka itu adalah tata kelola keuangan katanya. Yes. Bu. Apakah benar Bu? Iya. Jadi misalnya gini, pelaku usaha kita atau UMKM kita masih menggabung uang rumah tangga dengan uang bisnis. Jadi digabung. Iya, berapa dapat duitnya nanti ada lewat ini dikasih belanja. Iya. Padahal kan tidak boleh. Karena itu kita sudah koordinasi dengan Dinas Koperasi juga untuk mengadakan pelatihan keuangan itu. Dan kita juga kerjasama dengan kemarin sempat dengan Bank NTBS untuk melatih penggunaan literasi digital keuangan. Jadi pakai QRIS dan sebagainya, dan rekeningnya sendiri, nggak boleh campur dengan rekening rumah tangga. Memang seperti kendala-kendala teknis yang ya, kadang-kadang ibu-ibu pelaku UKM kita hadapi gitu ya. Masih mencampur
uang rumah tangga dengan uang bisnis. Bisnisnya begitu ya. Dan sebenarnya ini kan memang perlu apa namanya, memang harus tetap ada bimbingan ini sebenarnya. Betul, harus ada. Nah, tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, sudah banyak sekali lonjakan signifikan lah Bu ya, perkembangannya begitu Bu Iya, ya. sangat. Ya kayak sebenarnya dulu mungkin orang cuma bungkus-bungkus begitu aja, sekarang udah dengan packing begini. Dulu mungkin apa ya, bedak dinginnya di Sumbawa itu Iya. kan sekarang udah ada Semeloto packing resmi cantik. Dulu sekarang ada Puspa. Jadi jangankan makanan olahan, kosmetik aja kita udah berkembang loh. Kita punya pabrik grade A di Brida untuk kosmetik. Jadi dia bisa sistem maklon. Udah sangat luar biasa kita. Cuman memang kadang-kadang masyarakat nggak paham, nggak tahu. Karena itu saya agak seneng diundang podcast. Oh boleh, saya bilang. Karena ini salah satu media kami untuk menyampaikan ini loh hasil kita selama ini. Nah, memang kadang-kadang kami harus menyesuaikan, harus banyak berteman dengan media untuk menyampaikan ini loh yang sudah dilakukan. Benar-benar. Ini loh sudah ada di kita. Ya memang harus kita bangga Bu ya. Ini ada satir bige yang sudah dibuat seperti ini, kemasan begini. Bisa dibawa gitu kan. umroh. Oh gitu ya. Iya dong, kan ini daya tahannya 6 bulan. 6 bulan. Bisa dibawa haji. Oke ya. Daripada nanti misalnya keluar negeri selera nggak sama, butuh selera lidah. Bawa. Tinggal bawa sambal, nggak perlu lagi ngikat pakai plastik. Udah gitu bocor lagi di tas kan. Nah, sekarang udah ada sambal-sambal kemasan yang packingannya aman. Meninjau bukan saya cerita sedikit ini sebenarnya telat kita ketemu. Jadi beberapa waktu lalu kemarin ada kerabat yang umroh bukan, ada kerabat yang umroh dan ada juga keluarga yang menetap di sana, nikah sama orang sana dan kangen sekali makanan kita. Minta dibawain ya kue-kue begitu. Benar. Jadi yang saya lakukan ya kue kali adem begitu Bu, sama ada kue-kue yang biasanya kue kampung begitu, saya bungkus yang pakai sampai sana orang Arab Saudinya bingung ini apaan gitu ya. Makanya saya lagunya nanti kalau lewat imigrasi ini nanti malah dicurigai. Kan, mana suaminya jodohnya orang sana kan, oh iya produk NTB keren. Kalau pakai plastik dia megang aja udah enggak kali ya orang di sana gitu. Nah ini kan jadi ini bisa menjadi satu pilihan. Betul. Jadi kalau untuk punya jadi oleh-oleh souvenir, silakan. Ya kayak sebenarnya tadi mungkin kita bawa ke luar atau kasih ke orang, ini kita nggak malu-maluin ya, udah kelihatannya mewah begitu Bu ya. Dan ini biar orang tahu nih sate rembige itu enak banget. Kemarin aja Raffi Ahmad nyari sate rembigenya di Paris, nonton nggak beritanya dia, medsosnya dia kan. Oke. Nah Ibu begini, ada tren begini Bu, ada tren mungkin ya kayak di anak-anak muda juga Bu. Kayak mereka tuh bangga dengan produk luar negeri, misalnya, saya ini loh makanannya dari luar begitu. Nah, kalau pandangan Ibu bagaimana? Ini yang sebenarnya kita mencoba merangsang generasi muda untuk bangga, bela dan beli produk lokal. Karena itu di makanan kita sudah seperti ini, kemudian di daerah kafe-kafe yang tempat mereka kumpul, kita sudah kenalkan produk-produk kopi-kopi kita sendiri. Sudah bahkan besok kami ada pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha milenial kopi, kafe-kafe untuk kita sejauh mana sih mereka menggunakan kopi kita sendiri. Kemudian dengan tenun kita juga fashion kita sudah menyentuh fashion anak muda. Nah ini kan desain anak muda sebenarnya. Ini kan tenun nih. Jadi kita coba kasih lihat bahwa ternyata tenun itu juga bisa menjadi baju yang santai, tidak mesti harus acara resmi. Kita sedang mencoba. Nah memang merangsang generasi muda untuk nyaman menggunakan produk lokal itu memang butuh waktu, tapi kita sudah mulai. Indonesia misalnya bangga buatan Indonesia, tapi kalau kita NTB bangga saja tidak cukup, bela dan beli. Itu baru. Iya, jadi kalau bangga aja nggak dipakai ya cuma gitu ya. Jadi untuk Pemprov NTB ditambah bela dan beli produk lokal. Benar ya. Nah, berarti begini Bu, saya baru berpikir bahwa pemerintah saat ini memang benar-benar bersama anak-anak muda begitu Bu ya. Ibu bilang tadi ini desain yang baju pakai anak-anak muda yang desain. Ke anak muda. Jadi kita ingin kasih lihat ke anak muda karena kadang-kadang mereka kan butuh contoh. Kalau kita teorinya saja yang mana coba katanya kan. Jadi kita coba rangsang. Dan desainer kita juga sudah mulai desainnya sudah mulai milenial. Nanti kalau bisa dilihat di bagian fashion itu sudah ada outer anak muda. Oke. Ya ini yang memang menjadi satu yang harus kita banggakan lah sekali Bu ya, ini NTB Mall ini. Nah, selanjutnya Bu, NTB Mall ini
akan dibawa kemana? Selanjutnya ini mau dibawa kemana lagi? Apakah nanti siapa tahu punya memang bangunan mall sendiri atau Ini bagaimana? kan sudah bangunan mall. Alhamdulillah, kalau menurut kami ini sudah representatif ya. Ini sudah 4 lantai. Ke depan kami punya planning, artinya ini juga masih terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan daerah, keuangan daerah ya. Kami di lantai atas ini nanti akan menjadi co-working space. Co-working space. Co-working space. Jadi tempat anak-anak muda bekerja. Oke. Nongkrong tapi bekerja dengan zona-zona nyaman seperti di kota-kota besar lain. Mantap. Tapi dengan penyajian produk-produk lokal. Kemudian lantai paling atas kita mau jajaki untuk kerjasama dia menjadi akademi cafe. Akademi cafe. Menghasilkan barista-barista yang tersertifikat. Oke. Untuk yang di lantai atas. Nah ini kita masih dalam tahap pembahasan pengembangan karena ke depan kami ingin ini menjadi BLUD. Jadi kalau dia sudah BLUD, harapan kami NTB Mall ini akan lebih luas dalam mengambil kebijakan. Oke. Seperti itu. Ya, jadi memang ini Akan berkembang terus. Nah, artinya kemarin kami baru habis juga mencoba mengirim produk UKM-UKM kita seperti ini ke New Zealand dan Australia. New Zealand, Australia. Ya, selama ini Nusa Tenggara Barat itu yang diekspor adalah komoditi, jagung, kemudian ekrab tapi dalam bentuk kontaineran besar. Nah, kemarin kami mencoba ini produk UKM dan kebetulan pelaku usahanya alamatnya di Lombok Barat, sehingga dia bilang pintu New Zealand terbuka Bu Nelly. Oh boleh, kami kirim yang baru lolos kurasi itu baru 5 jenis, keripik nangka, mete, kemudian sambal, kemudian dodol nangka, sama minuman jahe merah, serbat ya bahasa Serbat kita jahe, ya. oke. Nah itu yang diinginkan di sana karena mungkin daerah dingin ya, jadi dia ingin minuman hangat yang herbal. PR kami adalah bagaimana memperbaiki kemasan, karena ternyata kalau untuk ke luar negeri itu memang harus 2 bahasa. Itu yang pertama. Kemudian ingredient foodnya harus ada, kandungannya apa-apa. Nah seperti ini kan belum nih. Tapi karena ini pasarnya dalam negeri, kami masih oke, nggak apa-apa. Jadi harus ada ingredient foodnya, harus ada 2 bahasanya. Seperti itu. Jadi kita coba penuhi itu. Dan ini memang butuh lagi kolaborasi antara UKM-nya dengan balai kemasan dengan kami. Oke. Jadi kita berharap mudah-mudahan produk-produk UKM kita makanan olahan ini bisa tembus luar negeri. Artinya memang Dinas Perdagangan khususnya Provinsi NTB ini benar-benar jalan sekali Bu, apa-apa ini Bu kita harus jalan karena kami ini SPG daerah. Kami ini pedagang kemana-mana harus berdagang gitu ya. Terakhir Ibu, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan ke publik, mungkin ada teman-teman yang juga sedang memulai Bu, ada yang sudah mau memulai untuk usaha UMKM juga, itu apa yang kita sampaikan? Iya, terima kasih. Barangkali untuk teman-teman atau rekan-rekan yang bergerak di dunia usaha ya, pelaku usaha kecil menengah, kami ingin lebih merangsang kembali untuk eksplor produk-produk potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sebisa mungkin mari kita produksi di NTB karena dengan begitu kita akan merekrut beberapa tenaga kerja. Kemudian kami juga bisa bantu promosikan. Kemudian kita berkembang bersama, maju bersama. Iya. Menuju NTB yang lebih baik lagi. Benar sekali ya. Dan kalau memang ini bisa berjalan dengan baik, efek domino itu banyak Bu ya. Sangat. Ya, sangat sekali efek dominonya. Jadi peluang usaha banyak, orang juga bisa bekerja. Betul. Bahkan yang paling mudah itu orang-orang di kampung, ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi tidak hanya duduk-duduk aja menunggu begitu Bu ya. Contoh kecil kemarin kami sempat acara di Gunung Jai, Lombok Barat ya. Kenapa kita tidak mulai berpikir semua objek wisata kita itu yang dijual adalah kopi yang digoreng atau disangrai oleh ibu-ibu kita? Oke. Padahal jangan lagi kopi-kopi saset yang sebenarnya nggak sehat. Benar. Padahal itu lebih apa ya? Saya lebih mengenal kan? Produk lokal. Benar. Iya. Kebetulan saya pengopi juga Bu ya. Iya. Dan saya lebih cenderung memang lebih suka yang dibuat di kampung begitu. Silakan. Saya sudah bilang, udah di stop aja yang saset-saset yang sebenarnya nggak sehat. Benar. Kopi asli aja yang diseduh. Kalau misalnya dia minta kopi susu ya tinggal ditambahin susu. Tapi betul-betul yang diracik oleh pelaku-pelaku pariwisata yang ada di
lokasi-lokasi wisata. Benar-benar sih. Dan sekarang memang Sehingga wisatawan betul-betul merasakan kopi kita gitu. bahkan ada kopi sembalun juga. Banyak. Kopi kita banyak, potensi kopi kita banyak. Ini kita bergeser ke potensi kopinya. Iya, iya. Kopi kita itu kemarin kita ekspornya ke Korea Selatan. Oke. Kopi rempek yang di Lombok Utara. Oh iya iya. Nah, alhamdulillah kemarin kita juga sudah pemerintah provinsi itu menanam di 900 hektar lahan. 400 sekian di Mariji, kemudian 400 sekian di Sembalun, kerjasama dengan Korea Selatan untuk menanam kopi yang kualitas ekspor. Iya benar-benar. Karena memang kita harus melatih petani kita untuk berani memetik kopinya itu pada saat merah saja, tidak boleh dipetik hijau kuningnya itu nggak boleh, Iya. betul-betul yang merah saja. Benar ya. Dan ini memang luar biasa. Luar biasa. Potensi kita banyak sekali Sangat, sebenarnya sangat, dari kopi tadi, belum lagi yang sudah jadi olahan seperti ini juga udah luar biasa. Waktu saya ke Turki kami membawa kopi. Dan orang Turki itu sampai heran. Ini kopi dari Nusa Tenggara Barat ya? NTB-nya di mana? Aduh, kita harus jelaskan lagi. Iya. Kami punya kebun saya bilang. Kami punya kebun kopi. Banyak saya bilang. Oh. Saking mereka tidak percaya bahwa ini rasa kopi kita. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak kalah. Iya benar. Cuma selama ini memang brandingnya di luar. Kopi kita panen dibawa Iya. keluar. Iya, Nah itulah benar. yang ditantang oleh industrialisasi ini, olah sendiri. Olah sendiri kita jual keluar. Benar-benar. 1 kilo kopi bijian kan paling berapa? Kalau sudah kita olah packing 200 gram itu aja sudah 30-an ribu. Nah, itu. Iya benar luar biasa. Kalau kita bicara kopi nggak habis-habis memang Bu ya. Nilai lebih itulah yang Iya, kita minta benar. dari tantangan industrialisasi itu adalah nilai lebihnya yang kita kejar. Benar-benar ya. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan pelaku usahanya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi tumbuh. Sebenarnya kalau dikatakan begitu Bu, orang luar pun orang negeri misalnya itu bangga dengan capaian kita NTB ya, dengan alam, dan kulinernya juga adalah mereka bangga. Kadang-kadang kita yang masih kurang begitu itu Bu dia. ya. Makanya saya bilang ayo kenali potensi diri, kenali Iya, diri iya, sendiri, potensi yang ada di sekitar kita saja. Baik. Jadi saya juga agak kagum dengan teman-teman pelaku usaha karena mereka bisa membaca peluang, mereka bisa berproduksi produk yang hasilnya luar biasa. Iya benar Bu. Dan bagi teman-teman yang mau cari oleh-oleh dan sangat lengkap. Sangat lengkap. Sangat lengkap sih, semua ada ya. Saya baru lihat ya, ada keripik pelecing begitu. Ada keripik, ada sate renige juga, ada ayam taliwang juga, Ada keripik gedebok pisang. kedua pisang kayak ares gitu Bu ya. Tapi Kalau ares tengahnya, ini batang pisangnya. batang pisangnya. Makanya orang bilang, Oh, padahal itu kan tidak ada yang dibuang tidak bisa kita buat sebenarnya. sebenarnya. Dan jadi kalau teman-teman mau di sini datang saya ke Islamic Center ya, di Islamic Center di bangunan sebelah baratnya Masjid Islamic Center. Di situ puas sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti kita ungkap di awal tadi, jadi kalau misalnya mau jadi oleh-oleh Bu ya, atau mungkin mau dikirim ke luar negeri atau daerah. kemana, ini sangat tidak malu-maluin. Betul. Karena enak sekali kelihatannya, dari packingnya sudah sangat rapi juga Iya. begitu Bu ya. Dan Ibu terima kasih, ini kami Sama-sama. sudah hadir di podcast kami hari ini. Terima kasih juga sudah menginformasikan. Iya, jangan kapok kami datangi Bu ya. Siap, ditunggu podcast-podcast berikutnya. Baik, dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini. Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.